Saha pulang ke rumah dengan berjuta pikiran membelenggu. Hanya rumah tempat ternyamannya untuk kembali. Ia harus bicara pada Alia dan menceritakan semua. Ia berharap sang istri percaya padanya. Jika kepercayaan Alia telah hilang, semua serasa tak ada arti. Saat Saha pulang, Alia tengah menyuapi Ezar. Masakan sudah tersaji. Saha memutuskan untuk berbicara malam nanti, saat Ezar sudah terlelap. Malam ini Saha membulatkan tekadnya. Ia akan berbicara dengan Alia dan tak peduli apapun reaksi wanita itu setelah mendengar penuturannya. Alia duduk di sebelah Saha. Ia perhatikan lekat wajah sang suami yang tampak muram. Akhir-akhir ini, ia jarang melihat Saha tersenyum. Sang suami lebih sering melamun dan seringkali hilang fokus kala diajak bicara. "Ada apa?" tanya Alia lembut. "Ada seseorang memfitnahku," ucap Saha lirih. "Memfitnah?" Alia memicingkan matanya. Saha mengangguk pelan. "Seseorang merekam percakapan pribadiku dan Kezia dan melaporkan hal ini sebagai bukti perselingkuhan. Dia dan pihak hotel juga memfitnahku telah memesan kamar hotel dan menginap dengan perempuan. Padahal aku tak pernah berbuat seperti yang dituduhkan. Entah kenapa, aku yakin jika Kezia adalah dalang di balik semua ini." Alia terperanjat. Ia tak menyangka Kezia bisa berbuat senekat itu. "Kamu yakin Kezia yang melakukannya? Kenapa dia bisa sampai sejahat itu main fitnah?" Saha mengangguk. "Aku nggak tahu Alia. Cinta bisa membutakan siapa saja. Besok pihak kampus akan mempertemukanku dengan Kezia dan pihak hotel. Mereka bilang mereka akan menunjukkan bukti-bukti itu." Saha mengusap wajahnya. Beban masalah teramat berat. Ia butuh dukungan dari orang terdekat, terutama Alia. Saha terkesiap kala genggaman lembut Alia meraih tangannya. "Aku percaya padamu. Besok aku titipkan Ezar ke Mama, dan aku akan menemanimu ke kampus." Saha menatap lembut sang istri. Senyum tipis yang terbentuk di kedua sudut bibir Alia menjadi penawar atas segala kegelisahan yang ia rasakan. Ia bersyukur Allah mengirimkan Alia padanya. Ia akan menjaga wanita itu sampai kapanpun dan menutup rapat-rapat hatinya untuk wanita lain. Tak akan pernah ia beri celah bagi pihak ketiga mencoba masuk. Apa yang menimpanya adalah teguran keras karena ia pernah begitu mudah membuka akses untuk perempuan lain memasuki pintu hati yang seharusnya tidak dimasuki. Saha memeluk Alia erat. Alia membalasnya dan mengusap-usap punggung sang suami. "Terima kasih sudah percaya padaku." Pelukan itu semakin erat. Rasanya begitu menenangkan. Di saat masalah datang, dukungan dari pasangan halal menjadi penguat untuknya tetap berdiri. Atmosfer terasa begitu menegangkan kala pihak kampus mempertemukan Saha dan Alia dengan Kezia dan manajer hotel. Kezia masih bisa berdiri angkuh seolah tanpa penyesalan. Ia benci melihat Saha datang bersama Alia. Belum puas baginya melihat laki-laki itu jatuh. Ia ingin Saha lebih menderita dibanding hari ini. Laki-laki itu masih bisa tersenyum ketika menatap sang istri. Ia yakin, setelah Alia melihat bukti-bukti itu, kepercayaan pada sang suami akan lenyap. Babak kehancuran Saha baru saja dimulai. Rekaman CCTV diputar, di mana Kezia dan Saha berada dalam satu lift. Rekaman percakapan pribadi yang dimaksud adalah saat mereka berbincang di dalam lift. Saha mengakui bahwa bukan hanya ia yang diundang ke hotel itu untuk menghadiri makan malam rekannya yang tengah merayakan anniversary pernikahannya. Kezia juga diundang dan mereka bertemu di area parkir hotel lalu masuk ke hotel bersama-sama. Percakapan mereka terdengar jelas. Semua yang ada di ruangan memperhatikan rekaman CCTV itu. "Apa menurutmu dress yang aku kenakan bagus? Aku membelinya di butik." Kezia menoleh ke arah Saha. Saha mengangguk. "Iya, sangat cocok buat kamu." "Terima kasih ya sudah membayar kamar. Dan aku ingin menghabiskan malam di hotel," ujar Kezia. "Gak usah berterima kasih, aku ikhlas," balas Saha. Sampai sini Saha buru-buru menyela. 2 hari sebelum kami ke hotel,
Kezia mengatakan dia memang akan memesan kamar karena ingin menginap semalam di hotel. Dia memesan kamar itu untuk dirinya sendiri. Kezia dengan kelicikannya menanggapi ucapan Saha setenang mungkin. Kami berencana memesan kamar bersama. Sebelumnya kami sudah sepakat. Kalian bisa tanya ke Pak Randy, siapa yang membayar kamar itu. Kezia melirik Randy yang sudah ia kontak sebelumnya untuk memberikan kesaksian palsu. Pak Saha yang membayarnya. Saya ada bukti transaksi. Pak Saha membayar dengan kartu kredit. Balas Randy tanpa ragu. Saha baru ingat, memang dia yang membayar kamar itu karena Kezia berdalih keuangannya sedang tak stabil. Tapi ia ingin menginap di hotel untuk menyegarkan pikiran. Saha membantu membayar kamar itu. Saya memang yang membayarnya, tapi itu semata membantu Kezia yang keuangannya sedang tak stabil. Dia bilang ingin menyegarkan pikiran dengan menginap di hotel. Saha tak ingin fitnah yang dilontarkan Kezia dan Randy semakin menjadi. Alea masih terdiam, mencerna setiap percakapan. Ada rasa sakit ketika melihat tatapan Kezia yang begitu tajam seakan tengah menusuk begitu dalam. Kamu gak usah berkelit, Saha. Malam itu kamu menginap di hotel bersamaku. Kezia berbicara lantang tanpa malu meski dunia meneriakinya wanita murahan sekalipun. Ia hanya ingin melihat Saha hancur. Kamu jangan sembarangan memfitnahku, Kei. Saya berani bersumpah, saya tidak menginap di hotel bersamanya. Saha meninggikan suaranya dan bicara begitu tegas. Mereka menginap bersama. Silakan lihat saja rekaman berikutnya. Apa Pak Saha masih bisa berkelit? Randy menyetel kembali rekaman CCTV itu. Semua orang terkejut kala melihat adegan tak terduga dalam lift. Kaki Kezia terkilir. Saha membantu memijit kaki perempuan itu. Semua mata di ruangan itu terbelalak kala kedua insan itu berciuman. Di bagian ini Saha tak bisa mengelak. Ciuman yang bahkan terjadi begitu cepat dan ia tak bisa mengendalikan diri. Ia akui ia hilaf, namun ia tetap menyangkal bahwa malam itu ia menginap bersama Kezia. Semua pihak dalam ruangan itu tak bisa lagi mempercayai penyangkalan Saha. Terlebih saat Kezia menunjukkan foto dirinya dan Saha di depan pintu kamar bernomor 203. Kamar yang dipesan Kezia. Pertahanan Alia roboh. Hati istri mana yang tak sakit melihat sang suami berciuman dengan perempuan lain. Semua bukti itu memberatkan, dan ia tak tahu apa ia harus percaya pada Saha sementara hatinya sudah begitu sakit melihat rekaman ciuman itu. Alia keluar ruangan dengan air mata menderas. Saha mengejarnya. Ia menyesali semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Hingga detik ini ia masih terus menyalahkan dirinya karena telah melukai sang istri begitu dalam. Alia, aku tahu, aku hilaf berciuman dengan Kezia. Tapi aku bersumpah, aku tak menginap di hotel bersamanya. Aku mohon, beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Saha meraih tangan Alia tapi wanita itu menepisnya. Hari ini aku berharap semua yang dikatakan kamu memang benar. Hari ini aku berharap semua yang dikatakan Kezia itu salah. Aku masih bisa percaya kendati kesaksian pihak hotel itu membenarkan. Namun melihat kalian berciuman, Alia menghentikan ucapannya. Ia berusaha menetralkan deru nafas yang seolah mencekik dan mengambil semua sisa oksigen yang ia butuhkan. Tangis itu kembali meleleh. Aku rasa aku tak bisa lagi mempertahankan rasa percaya ini. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi aku sudah terlalu sakit. Kali ini biarkan aku sendiri dulu. Saha lunglai kala langkah Alia menjauh. Ia tahu, mungkin setelah ini Alia tak akan bisa lagi mempercayainya. Mungkin ia tak hanya akan kehilangan Alia, tapi juga cinta wanita itu. Hidupnya hancur. Tentu ia tak lagi bisa membela diri. Ia harus meninggalkan pekerjaan yang begitu ia cintai. Bukan hanya seantero kampus yang memandangnya rendah, tapi berita ini menyebar dengan sangat cepat di luar kampus. Julukan dosen tak bermoral tersematkan. Ia juga tak tahu, hati kedua orang tuanya dan mertuanya hancur kalau melihat rekaman CCTV itu sampai pada mereka. Saha memutuskan menyusul Alia. Ia tahu kemana langkah wanita itu tertuju. Buah hati mereka yang tak tahu apa yang terjadi antara kedua orang tuanya tengah menunggu di rumah neneknya. Perasaannya semakin kalang kabut kala membayangkan bahwa ia mungkin akan kehilangan Ezar. Setiba di rumah Diandra, Alia enggan menemuinya.
Wanita itu masih mencoba menata hati dan berdamai dengan luka baru yang Saha ciptakan. Cinta itu masih ada. Tetapi ketika kondisi sudah tak sesehat ini, bagaimana ia kembali membangun harapan? Langkahnya kembali tertatih setelah sekian waktu ia seperti belajar berjalan dari nol begitu tahu suaminya tak lagi sama. Hati Alia yang memang masih berdamai dengan luka harus kembali menelan pil pahit. Tak terdefinisikan bagaimana sakitnya, tapi ia benar-benar sakit. Diandra menatap Saha dengan gempuran rasa kecewa dan amarah yang membuat rasa benci pada menantunya memasuki level muak dan jijik. Alia tak pantas diperlakukan seperti ini. Terlalu banyak duri dalam rumah tangga sang putri. Ia tak tahan lagi melihat penderitaan sang putri. Kali ini meminta dengan tegas pada Saha untuk melepaskan Alia. Saya nggak ikhlas kamu memperlakukan anak saya seperti ini. Tidak ada lagi harapan. Rumah tangga kalian penuh racun. Kesalahanmu sudah sangat fatal. Banyak hal yang bisa ditolerir, tapi tidak dengan perselingkuhan. Tatapan Diandra begitu menghujam. Ia tak mau lagi melihat Alia menangis. Sudah saatnya Alia menyudahi penderitaannya. Maafkan saya, Ma. Maafkan untuk semua kesalahan. Saya tak akan mengakui sesuatu yang memang tidak saya perbuat. Demi Allah, saya tidak menginap di hotel bersama Kezia. Saya nggak akan mundur untuk mendapatkan maaf dari Alia. Saha berusaha tegar dan ia bendung air matanya sekuat tenaga agar tak tumpah. Ma, biarkan Alia dan Saha yang memutuskan bagaimana ke depan. Beri mereka waktu untuk berpikir. Reiga melirik Diandra dan meminta istrinya untuk tak lagi mengedepankan emosi. Ia pun marah dan kecewa. Hanya saja Reiga berusaha untuk meredam dan mencoba memahami sisi natural manusia yang tak bisa lepas dari kesalahan. Papa masih bisa setenang ini melihat Alia diperlakukan seperti ini. Mama tidak bisa menolerir apa yang sudah Saha perbuat. Selingkuh itu seperti tabiat yang tak mudah untuk diubah. Ia bisa saja mengulang kesalahannya di waktu mendatang. Siapa yang akan menjamin bahwa dia tak akan mengulang kesalahannya? Diandra beralih menatap Saha. Pria itu sudah tak lagi berharga di mata Diandra. Ia tak sudi Alia kembali padanya. Kamu laki-laki brengsek dan tak layak untuk puteriku. Kamu seperti almarhumah ibumu yang selingkuh dan tak bisa menjaga perasaan ayahmu. Kata-kata ini terlontar begitu saja tanpa memikirkan akan efek yang dirasakan Saha. Ma, tolong jangan bawa-bawa aib orang yang sudah meninggal, terlebih di depan anaknya. Hargai perasaan Saha. Reiga menyayangkan sang istri yang tak bisa memfilter lisannya. Hargai perasaan dia. Dia saja tidak menghargai perasaan Alia. Bagaimana Papa minta Mama menghargai perasaannya? Sampai kapanpun, Mama tak ikhlas jika Alia kembali padanya. Saha terguguh. Bulir bening itu lolos, mengalir seiring dengan rasa sedih yang mengingatkannya akan kematian ibunya yang tragis. Kematian yang menghadirkan sisi traumatis dan dampaknya terasa hingga kini. Silakan pergi dari sini. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk berbicara dengan Alia. Beri waktu Alia untuk sendiri. Diandra beranjak dan melangkah ke dalam. Pria itu tak bisa memaksa sang istri untuk mau bicara dengannya. Ia akan beri Alia waktu untuk membuat keputusan tentang masa depan pernikahan mereka. Jauh di lubuk hati terdalam, Saha tak ingin pernikahan ini berakhir. Saha merasa tak lagi punya muka untuk sekedar menatap mata sayu kedua orang tuanya. Nara menangis tiada henti sedangkan Argan membisu, menahan kekecewaan yang begitu dalam. Argan menatap kosong tanpa bermuara ke ujung manapun. Siapa yang tak sakit melihat sang putra yang dibesarkan penuh kasih sayang dan dibekali pondasi agama yang kuat berbuat sesuatu yang mencoreng nama baik keluarga. Lebih parah lagi, sang putra telah menyakiti menantunya dengan bongkahan luka yang tak dapat terhapus hanya dengan kata maaf. Saha mencium tangan sang ayah dan mama berkali-kali dengan bersimbah air mata. Ucapan maaf terlontar berulang. Saha tahu penyesalan dan maaf tak akan mampu memperbaiki keadaan. Ia bahkan merasa tak lagi pantas hidup setelah semua orang tersakiti karena ulahnya. Saha tidak menginap di hotel itu. Demi Allah, Saha tidak tidur dengan Kezia. Kalimat itu kembali terulang. Nara merengkuh putranya dengan air mata yang terus melaju. Mama percaya sama kamu. Mama percaya. Tangis Saha semakin deras. Di saat semesta seolah tak mempercayainya. Ia masih memiliki seorang ibu yang tetap merangkulnya kendati dirinya sudah berlumur dosa.
Terima kasih sudah percaya sama Saha. Saha kehilangan semuanya. Saha tak punya apa-apa lagi. Nara memeluk sang putra dengan tangis yang masih membasah. Meski ia kecewa, tapi selalu ada cinta dan maaf untuk sang putra. Kasih sayangnya jauh lebih besar dari amarahnya. Kamu tetap anak mama. Mama tak peduli semua orang menghakimimu. Bagi mama, kamu tetaplah anak mama dan sangat berarti. Nara masih terisak. Ia yakin Saha dapat belajar dari semua yang ia alami. Argan menyeka air mata yang menetes. Ia tahu Saha tengah jatuh sejatuh-jatuhnya. Tak bijak untuknya jika terus menyalahkan sementara kondisi psikis Saha pun tengah terguncang. Ia tak ingin apa yang menimpa almarhumah Mareta terulang pada Saha. Bertobatlah, bertobatlah. Kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dari murkanya. Ayah dan mama tak akan meninggalkanmu dan akan terus mendampingimu. Argan kembali menghapus bulir bening yang masih menetes. Saha semakin hanyut dalam rasa haru dan syukur yang teramat besar karena memiliki orang tua yang masih menerimanya kendati ia terjatuh dalam keadaan terburuk. Nabi Muhammad SAW bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluk, Allah telah menuliskan dalam kitab catatannya yang berada di sisinya, di atas arsy, bahwa sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saha harus menerima segala konsekuensi. Kehilangan pekerjaan tak seberapa dibanding kehilangan kepercayaan Alia. Wanita itu belum juga siap untuk bicara. Kekecewaan dan rasa sakit yang dirasakan Alia seperti akumulasi dari rasa sakit yang sudah tergores. Dan kini, hati Alia seolah tak berbentuk dan terpecah menjadi puing-puing yang berserakan. Tak mudah untuk membangun kembali serpihan hati yang sudah retak, dan bahkan seperti debu yang berterbangan. Saha tertatih menata hidupnya. Kondisi psikisnya kian memburuk. Laki-laki itu begitu depresi menghadapi sanksi sosial dan penghakiman publik. Yang paling menyedihkan adalah ia terancam kehilangan dua orang yang paling berharga, Alia dan Ezar. Atas permintaan Saha, Argan dan Nara membawa Saha ke tempat yang jauh untuk sejenak menyepi dan mengobarkan kembali semangat hidup yang sudah mati. Ia memilih belajar mendalami agama di tempat terpencil. Ia akan kembali jika Alia sudah memberi keputusan atas ajakan Saha untuk memulai semua dari awal. Ia masih ingin berjuang kendati orang tua Alia menolaknya. Sebelum berangkat ke tempat itu, Saha menitipkan surat pada Nara untuk diberikan pada Alia. Alia hanya bisa menangis membaca rentetan huruf yang terpatri. Alia, aku tahu 100, 1000, atau bahkan 1.000.000 maaf tak akan pernah cukup. Dosaku sudah sedemikian besar dan aku sudah terlalu dalam menyakitimu. Aku tahu, maaf tak akan mengubah segalanya. Penyesalan tak akan mengembalikan apa yang sudah hilang. Aku sudah menerima konsekuensi dan aku belajar dari semua yang aku alami. Sesungguhnya aku malu jika harus meminta maaf dan kesempatan. Aku sadar benar, seperti apa diriku. Aku begitu buruk, hina, penuh dosa. Rasanya tak layak jika aku berharap bisa memulai lembaran baru bersamamu. Kamu adalah wanita terbaik, istri dan ibu terbaik. Dan aku bersyukur pernah ada di posisi menjadi seseorang yang istimewa yang setiap pagi mencium aroma kopi buatanmu dan melihat senyummu setelah lelah bekerja. Sungguh aku malu. Aku yang sudah tak memiliki apa-apa berani memintamu kembali. Aku tak akan memaksa. Aku serahkan segala keputusan di tanganmu. Aku akan mundur jika kamu memintaku untuk mundur. Aku sadar benar, aku memang tak pantas dan kamu berhak mendapatkan yang jauh lebih baik. Laki-laki penuh dosa sepertiku tak layak bersanding dengan wanita solihah sepertimu. Aku pergi sementara untuk belajar memahami suratan kehidupan yang masih membuatku terguncang. Dan aku akan kembali jika kamu sudah membuat keputusan. Aku tengah belajar untuk memasrahkan segalanya. Mencoba bangkit meski begitu sulit. Aku siap dengan apapun keputusanmu. Terima kasih untuk segalanya. Untuk ketulusan dan cinta yang luar biasa. Untuk menyadarkanku bahwa selepas ini mungkin aku tak akan lagi mendapatkan cinta terbaik seperti cintamu. Aku mencintaimu dan akan selalu mencintaimu.